Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi tentang 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para peternak semuanya. Hal ini sangat penting sekali untuk peternak hindari agar kendala ataupun problem yang akan melanda pada peternakan teman-teman itu tidak terjadi. Sehingga peternakan teman-teman itu tetap aman dan pastinya lancar jaya. Kali ini Kang Re akan berbagi informasinya, simak sampai selesai, mari kita bahas. Apa aja sih 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para peternak semuanya? Yang pertama yaitu untuk masalah pemilihan bibit. Pemilihan bibit yang kurang baik ini sangat sering dilakukan oleh para peternak semuanya. Karena kurangnya informasi, kurangnya literasi, dan lain sebagainya. Intinya dalam pemilihan bibit ini sering sekali lah dialami oleh para peternak. Setelah membeli bibit, entoknya sakit. Setelah membeli bibit, ternyata entoknya kriterianya itu tidak sesuai yang diharapkan dan lain sebagainya. Jadi pentingnya para peternak dalam pemilihan bibit ini harus tepat dan akurat agar ke depan entok teman-teman yang dipelihara itu bagus sesuai harapan. Dalam pemilihan bibit yang utama yaitu bibitnya harus sehat. Jadi kesehatan entok di awal ketika kita membeli ini sangat penting sekali. Karena apabila ketika kita itu sudah mempunyai entok di rumah, kita mendatangkan bibit dari luar dan ternyata bibit tersebut itu tidak sehat. Sering sekali para peternak mengalami hal tersebut, entok yang di rumah itu ikut sakit, malah terkena haratan sekalian. Jadi sangat berhati-hatilah dan sangat penting teliti dalam pemilihan bibit ini. Jadi kesehatan bibit yang kita beli itu menjadi faktor utama. Selain pemilihan bibit yang sehat, para peternak itu harus memperhatikan juga kualitas entoknya. Teman-teman perhatikan apakah entok yang dibeli itu sesuai yang diharapkan atau sesuai minat daya tarik konsumen ke depan atau lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali untuk menentukan atau membeli bibit yang berkualitas agar para peternak itu bisa menciptakan atau mendapatkan hasil panen sesuai yang diharapkan oleh konsumen. Sehingga teman-teman para peternak semuanya itu dipercaya konsumen dan pastinya konsumen puas dengan hasil panen kita. Jadi sangat penting sekali antara pemilihan bibit yang sehat dan pemilihan bibit yang berkualitas. Selain itu yang sering dilakukan oleh para peternak yaitu pakan yang tidak sesuai. Sudah kita ketahui bersama bahwa entok itu boros pakannya, entok itu rakus. Jadi apabila para peternak tidak bisa mencari solusi hal tersebut, otomatis para peternak entok itu sudah bangkrut. Nah, ini jadi poin penting ya buat para peternak semuanya bagaimana mengantisipasi atau mencari solusinya agar entok itu tidak boros makannya. Pakannya irit, para peternak bisa untung. Karena untuk kos pakan ini sangat menentukan apakah para peternak itu bisa untung atau buntung. Di mana dampak apabila kita itu tidak memberikan pakan entok yang bagus, pakan entok yang bernutrisi, otomatis entok itu makannya rakus karena kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan pada tubuhnya itu belum tercukupi. Sehingga makan apapun, makan seberapapun, entoknya tidak kenyang. Coba teman-teman itu mempraktekkan beri pakan entok yang bernutrisi sejak kecil atau sejak usia dini lah. Otomatis ke depannya entok itu akan terbiasa makan yang bernutrisi, entoknya makannya jadi ngirit. Seperti asumsi para peternak entok jumbo. Mengapa banyak peternak pilih pindah dari entok lokal atau entok Rambon ke entok jumbo? Karena entok jumbo itu pakannya lebih irit, entok jumbo itu makannya sedikit. Nah, ini pelajaran penting dan poin penting perlu kita ketahui. Kenapa kok entok jumbo itu pakannya irit, pakannya tidak rakus, makannya itu tidak seperti entok lokal yang sangat rakus lah intinya. Karena kebutuhan nutrisi pada pakan yang kita berikan pada entok jumbo itu tercukupi. Kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh entok jumbo itu tercukupi sehingga entok itu makannya tidak rakus teman-teman, sehingga entok itu makannya irit, makannya itu sedikit-sedikit lah karena pakan yang kita berikan itu bagus, pakannya bernutrisi. Dan jangan salah paham dulu ya teman-teman, pakan yang bernutrisi itu tidak harus dari pakan pabrikan, tidak harus pakannya itu full pur, full jagung dan lain sebagainya. Pakan-pakan alternatif, pakan-pakan tambahan ataupun limbah pasar
limbah roti BS, dan lain sebagainya. Hal tersebut itu juga bagus apabila para peternak itu mengetahuinya. Jadi lebih diluaskan lagi cara berpikirnya dan cara prakteknya dalam ternak entok ini agar para peternak itu bisa untung dalam memanajemen pakan. Karena dalam manajemen pakan ini sangat penting sekali. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa untuk ternak entok. Jadi dalam pemberian pakan ini sangat berdampak sekali, entah itu ternak entok, ternak ayam, ternak bebek, ternak kambing, dan lain sebagainya. Intinya teman-teman, para peternak semuanya pasti sudah mengetahui bahwa faktor pakan ini sangat utama dalam menentukan keuntungan atau kerugian bagi para peternak semuanya. Sering sekali para peternak itu melakukan kesalahan dalam menentukan kandang, di mana pemberian fasilitas kandang pada entok itu harus layak teman-teman. Jangan asal-asalan apabila tidak ingin ke depan entok teman-teman itu terkendala. Entok teman-teman itu terkendala mudah sakit, entoknya itu nafsu makannya sering menurun dan lain sebagainya. Jadi faktor kandang ini juga sangat menentukan apakah ke depan entok kita itu akan berjalan secara lancar, semakin berkembang, dan pastinya para peternak semuanya itu bisa aman dan lancar dalam beternak entok. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman pemberian kandang yang layak. Lalu seperti apa sih kriteria kandang yang layak ataupun kandang yang baik bagi entok? Yang sangat utama dalam memfasilitasi kandang pada entok yaitu yang penting entoknya aman dan nyaman. Dari segi aman, pastikan teman-teman dalam membuat kandang, entok itu tidak diganggu dengan hewan lainnya. Entok itu aman dari hewan luar ataupun hewan yang liar. Jadi jangan sampai entoknya itu mudah terkontaminasi dengan hewan lainnya sehingga entok itu bisa stres apabila dalam kandang itu tidak aman. Lalu seperti apa spesifikasi kandang yang nyaman? Kandang yang nyaman bagi entok, pastikan apabila teman-teman itu membuat kandang box, contohnya kandang box tersebut itu apabila di malam hari untuk anakan entok, pastikan teman-teman itu memberi lampu penghangat. Apalagi di musim penghujan seperti ini, lampu penghangat itu sangat penting sekali untuk kehangatan entok yang kita pelihara. Dan yang kedua, di mana untuk idealitas kandang tersebut. Jadi antara ukuran kandang, ruang kandang tersebut itu harus ideal dengan populasi atau kapasitas entok yang kita pelihara. Itu salah satu contoh kriteria kandang yang nyaman bagi entok, teman-teman. Selain itu, para peternak itu sering sekali mengabaikan perawatan kesehatan untuk entok, entah itu anakan entok ataupun indukan entok, di mana kesehatan entok ini sangat utama dan sangat penting untuk kita perhatikan teman-teman, di mana hal ini itu sangat fatal teman-teman, di mana kurangnya aktif atau kurangnya perawatan kesehatan bagi entok yang kita pelihara, karena untuk kesehatan entok ini sangat utama. Para peternak itu sering sekali mengabaikan pencegahan pemeriksaan kesehatan rutin bagi entoknya itu sangat sering sekali. Sehingga apabila entok itu sudah terkena haratan, entoknya itu sudah sakit semua, tinggal peternaknya bingung. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi PR, menjadi evaluasi lah bagi para peternak semuanya, bagi kita semua, untuk meningkatkan pemeriksaan kesehatan entok, dan pastinya selalu memberikan pencegahan yang baik untuk menjaga kesehatan entok. Selain itu, buat para peternak semuanya, yang terakhir ini yang sangat penting dan poin utama lah, di mana kurangnya disiplin dan konsisten bagi para peternak semuanya. Jadi kedisiplinan dan konsisten dalam pemberian pakan, dalam pemeriksaan kesehatan entok, dan lain sebagainya ini, itu menjadi hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh entok yang kita pelihara. Jadi ini mengingatkan Kang Roy sendiri dan bagi kita semuanya bahwa selalu meningkatkan kedisiplinan dan konsistensi dalam manajemen ternak entok ini. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang cukup bagi para peternak semuanya. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.